Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل يحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى ورجل يحب البقاء لخدمة المولى ورجل قال لا أختار شيئا بل أرضى بما اختاره الله تعالى ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف ابن أسبد فقال الثوري كيف أكره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أني مت فقال له يوسف لما قال لما أتخوف من الفتنة فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء فقال سفيان لما قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا فقيل لوهيب إيش تقول أنت فقال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله سبحانه فقبل الثور بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Para ulama berbeda pendapat pada yang lebih utama daripada orang-orang yang mempunyai 3 maqam. Yang pertama, orang yang mencintai mati karena rindu bertemu Allah Ta'ala. Orang yang mencintai mati, artinya orang yang ingin mati karena sangat rindunya dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan maqamus syauq, makam rindu kepada Allah. Dan ini makam banyak dijalani oleh para aulia Allah, oleh para salihin, yang mana mereka itu memohon kepada Allah agar segera dimatikan, karena begitu rindunya mereka bertemu kepada Allah. Yang kedua, orang yang mencintai terus hidup untuk berkhidmat kepada Tuhan. Nah, orang ini kada hendak mati, orang ini hendak panjang umur karena dia ingin terus berbakti kepada Allah. Dia ingin selalu diberi umur panjang supaya tiap malam bisa tahajud, bisa bermunajat kepada Allah. Ini disebut dengan maqam husnuzan billah, makam berbaik sangka dengan Allah. Ini makam apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afdalul mu'minin imana man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Ini kedudukan orang yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling afdal iman orang yang beriman, orang yang panjang umur dan baik amalnya. Jadi orang yang duduk di makam ini selalu minta kepada Allah panjang umur, selalu minta kepada Allah panjang umur, dan selalu mengabdi berkhidmat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang mengatakan
Saya tidak memilih sesuatu, akan tetapi saya ridha dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Perkara aku mati, perkara aku panjang umur, kuserahkan lawan Allah. Bila Allah hendak mematikan hari ini, aku ridha. Allah hendak memanjangkan aku umur, aku pun ridha. Nah, jadi 3 kedudukan ini, mana yang paling baik, mana yang paling utama. Maka disampaikanlah persoalan ini kepada sebagian orang yang ahli ma'rifah, mana yang lebih dipilih antara 3 itu. Apakah kita baik minta supaya segera dimatikan oleh Allah karena ingin bertemu kepada Allah, atau boleh juga kita minta segera dimatikan oleh Allah karena kita kada sanggup lagi menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Misalnya orang hidup di zaman yang sulit, jauh dari maksiat. Nah, di rumah ada maksiat, di mana-mana ada maksiat, sulit menghindar dari maksiat. Lalunya minta kepada Allah, ya Allah, hamba lebih baik mati daripada demikian. Nah, apakah itu yang baik? Ataukah yang lebih baik kita minta kepada Allah panjang umur, selalu taat kepada Allah? Minta panjang umur, Allahumma tawwil umuri wa ahsin amali. Nya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, panjangkan umurku, baguskan amalku. Nah, apakah itu yang lebih baik? Ataukah yang ketiga, orang yang kada memikirkan, orang yang kada mengurusi, mati hidup, yang sepenuhnya diserahkannya kepada Allah. Dia beralasan, sebagaimana aku keluar dari rahim ke dunia ini tanpa ada pilihan, itu semata-mata pilihan Allah. Kita lahir ke dunia ini adalah kita bakal hendak bulan berapa, hendak adalah kada dahulu. Adalah kita lahir dalam dunia ini bakal hendak supaya malam lahirnya kadada. Itu semata-mata Allah yang menentukan. Nah, demikian lahir kita seperti itu, maka matinya pun aku demikian. Kapan Allah mengambil, aku ridha, aku siap. Nah, mana yang paling baik di antara 3 itu yang kita lakukan? Maka disampaikanlah persoalan ini kepada sebagian orang yang ahli ma'rifat, maka ia menjawab, orang yang ridha itulah yang lebih utama dari mereka. Orang yang ridha itulah yang lebih utama, karena dialah yang paling sedikit dari mereka dari perkara yang tidak berfaedah untuk mereka. Orang yang terserah Allah, panjang umur setuju, pendek umur setuju. Nah, orang ini orang yang tidak ada hal yang sia-sia. Kalaunya kita bakal hendak, ya Allah, aku hendak mati hari ini. Kalau takdir kita kada mati hari ini, itu perkataan-perkataan sia-sia. Kalau kita berkata, ya Allah, panjangkan umurku 10 tahun lagi, aku hendak beribadah kepada Engkau. Kalau takdir kita hari ini mati, itu perkataan sia-sia. Nah, yang tidak ada sia-sia itu ialah yang ketiga ini. Perkara hidup, perkara mati, panjang pendek umur, itu kuserahkan kepada Allah. Siap dipanjangkan umur, siap dimatikan pada hari ini. Nah, itu yang paling baik, ujar pendapat sebagian orang yang ahli ma'rifat tadi. Nah, itu yang diajarkan Nabi kepada istri beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah doa. Doa ini menunjukkan
ma'rifatnya Rasulullah SAW dan ma'rifatnya orang yang diberi doa, yaitu Siti Aisyah. Apa doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah? Allahumma inni as'aluka minal khair kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udhu bika minas syarri kullih ajilihi wa ajilih ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau apa yang Engkau baik, apa yang Engkau anggap baik. Nah, ya Allah, aku minta kepada Engkau apa yang Engkau anggap baik bagi diriku, baik di dunia atau akhirat, baik yang aku tahu atau yang tidak tahu. Nah, ini doa benar-benar tafwid, menyerahkan perkara kepada Allah. Wa a'udzu bika minasyarri kullih, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kejahatan-kejahatan seluruhnya, dunia atau akhirat, baik yang aku tahu atau yang tidak tahu. Nah, ini doa orang yang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini doa orang yang ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketiga macam makam tadi itu masing-masing ulama ada yang mengatakan yang abdal ini, yang abdal ini, yang abdal ini, tergantung di mana kedudukan makamnya ulama itu. Ada ulama yang hatinya sangat rindu kepada Allah, yang mana dia selalu ingin meninggalkan dunia ini. Nah, kalau kita bertakun lawan ulama itu, baiklah kalau ulunnya berdoa lawan Tuhan supaya lakas mati, ulunnya rindu benar sudah lawan Tuhan, tentu ya ulama tadi itu yang lebih baik. Karena yang kita takuni ini ulama yang makamnya makam syauq, makam rindu kepada Allah. Nah, kalau ulama yang kita takuni, yang kita tanyakan kepadanya itu ulama yang berada di makam husnuzan billah, mana yang paling baik? Tentu ulama itu akan menjawab, mintalah panjang umur, baik amal. Nah, itu. Tapi kalau kita bertanya kepada ulama-ulama yang sudah sampai di makam ridha, tentu mereka menjawab, kada perlu kita minta panjang pindik umur, yang penting serahkan kepada Allah, itu yang lebih baik. Nah, jadi tergantung di mana kedudukan seseorang itu. Nah, cuma di dalam tiga kedudukan tadi, yang rawan, arti rawan itu yang mudah syaitan mengelabui kita, itu kedudukan yang kedua tadi. Kalau kita misalnya jarang bertemu dengan orang yang minta segera mati karena rindu lawan Allah, kita jarang menemui orang macam itu. Jarang ada orang tiap hari berdoa, ya Allah, mati akan hamba sekarang, hamba sudah rindu kepada Engkau. Jarang ada orang berdoa kayak itu. Nah, kebanyakannya yang kita minta lawan Tuhan itu panjang umur, baik amal. Nah, di sini ada jalan syaitan masuk memperdaya kita, seolah-olah kita ini berada di makam itu, seolah-olah kita ini diperhiasi oleh syaitan, kita berada di makam ini, di makam orang yang hendak panjang umur, baik amal. Padahal sebenarnya kita berada pada kedudukan orang yang takutan mati karena sedikit amal. Kita ini sebenarnya takutan lawan mati itu, dan hendak panjang lagi hidup menikmati dunia. Nah, itu kebanyakan kita kayak itu. Tapi kita diperhiasi oleh syaitan, seolah-olah kita ini berada di makam orang yang minta panjang umur, baik amal. Nah, padahal ada kayak itu kita. Buktinya apa? Tiap hari kita kadang menambah amal.
Wirid kita hari ini kayak wirid semalam aja juga, bahkan kadang-kadang beuyuh pada semalam. Itu satu bukti bahwa kita kada bujur minta lawan Tuhan panjang umur baik amal. Padahal mestinya kalau kita duduk di situ, kita tiap hari ini mesti memperbaiki kualitas amal kita. Yang hari ini sudah baik, isuk supaya lebih baik lagi. Nah kalau kita bujur duduk di makam yang kedua tadi, makam itu. Nah orang yang duduk di makam ketiga, yang sepenuhnya menyerahkan hidup matinya kepada Allah, itu pun jarang juga. Yang umum yang kedua tadi, rata-rata manusia minta panjang umur, baik amalnya. Tapi tadi bila kita di situ, kita hati-hati, jangan sampai kita merasa di situ, padahal kedudukan kita bukan di situ. Jadi yang pertama terpuji, yang kedua terpuji, yang ketiga terpuji, yang keempat itu ada yang tidak terpuji, tercela. Orang yang ingin panjang umur karena masih ingin menikmati kenikmatan dunia ini. Nah, orang yang ingin panjang umur karena masih takut, masih sayang dengan harta benda atau apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah ini yang tercela. Orang yang punya harta banyak tuh, takuniha, kamu lah mati, kada mau matinya. Kenapa kada mau mati? Alasannya banyak lagi dosa. Kadang itu sebujurannya alasannya. Jakayanya itu alasannya, ini itu pastinya segera memperbaiki dirinya. Tapi nang bujur alasan itunya sayang lawan harta-harta nang akan ditinggalkannya itu. Nah, rumah nang ganal ditinggalkannya, kendaraan nang banyak ditinggalkan. Itu nang inya sayangi, nangnya takutan mati itu bukan alasannya kada siap lagi diri masih kotor. Jaka itu alasannya, nah mulai saat itu bersih diri. Nah jadi jalan syaitan masuk tuh di situ. Pada suatu hari berkumpullah Wuhaib ibnul Wardi, Sufyan al-Thawri dan Yusuf bin Asbat. Maka berkatalah al-Thawri, ujar Imam Sufyan Thawri, saya tidak suka mati secara tiba-tiba sebelum hari ini, dan hari ini saya senang apabila saya mati. Ujar Sufyan Thawri, aku dahulunya tuh takutan mati, tapi kalau hari ini aku siap mati. Maka Yusuf bertanya kepadanya, mengapa demikian? Al-Thawri menjawab, karena saya takut dari fitnah. Karena saya takut dari fitnah. Artinya apa? Sudah sulit menghindarkan diri daripada kemaksiatan pada masa itu. Jadi lebih baik mati daripada hidup. Itu alasan Sufyan Thawri. Lalu Yusuf berkata, akan tetapi saya tidak benci apabila saya terus hidup. Ujar Yusuf, mun aku hendak aku panjang umur, aku kada hendak mati lakas. Ujar Yusuf bin Asbat, ini orang-orang wali semuaan. Ujar Sufyan Thawri bertanya, mengapa? Kenapa kamu ada hendak mati? Nama panjang-panjang umur di musim yang banyak maksiat ini. Yusuf menjawab, semoga saya menjumpai hari di mana saya bertobat padanya dan saya beramal saleh. Karena aku berharap ada satu hari yang di situ aku bujur-bujur tobat kepada Allah, nang bujur-bujur di situ aku beramal saleh. Nah, pada saat itu aku siap mati. Sekarang engkau jangan mati dulu. Nah, ini ujar Yusuf bin Asbat. Kemudian masalah itu ditanyakan kepada Wuhaib ibnul Wardi, maka ia menjawab, adapun saya, ujar Wuhaib tadi, tidak memilih sesuatu.
saya lebih mencintai apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kadang bercampur urusan itu, aku tergantung Tuhan. Tuhan nak mematikan hari ini, aku setuju. Tuhan nak menjangan umur, aku setuju. Maka Sufyan Ats-Tsauri menciumnya di antara kedua matanya, dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, kamu adalah orang yang ahli ruhaniyah. Nah, kemudian penjelasan sejumlah cerita orang-orang yang mencintai Allah, ucapan-ucapan dan mukasyafah mereka. Ditanyakan kepada sebagian orang arifin, apakah kamu orang yang mencintai? Apakah engkau ini orang yang mencintai Allah? Orang yang arif itu menjawab, tidaklah saya orang yang mencintai Allah. Aku kadang mencintai Allah. Hanya saja saya adalah orang yang dicintai Allah. Ada perbedaan antara muhib lawan mahbub. Muhib itu orang yang mencintai, kalau mahbub orang yang dicintai. Mana hakunnya mencintai lawan dicintai? Orang yang mencintai itu lapah. Orang mencintai lapah, kemana-mana mencari nang dicintainya. Kalau mahbub, orang yang dicinta, itu dicari. Nah, diam aja, orang yang mencarinya. Jadi istilah para ulama arifin, kun mahbuban wala takun muhibba, kun mahmulan wala takun hamila. Arti jadilah engkau orang yang dicintai, jangan hakun orang yang mencintai. Mencintai apa? Kun mahmulan, jadilah engkau orang yang dibawa, wala takun hamila, jangan hakun orang yang membawa. Mahambil lawan dihambil, mana hakunnya? Itu aja. Hakun dihambil. Nah, jadi artinya perkataan orang arifin ini perkataan semacam simbol, perkataan semacam rumus di antara mereka, bahwa engkau janganlah jadi orang yang mencintai, tapi hendaklah engkau orang yang dicintai. Nah, di situ kita ambil faidah pertama, kita jangan berprasangka bahwa kita ini mencintai Allah. Jangan berprasangka bahwa kita ini mencintai Allah. Satu, jangannya kenapa? Jangan merasa mencintai Allah. Di situ kita merasa ada keberadaan diri kita. Nah, satu. Padahal keberadaan diri itu mestinya tiada. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa kita ini mencintai Allah, berarti kita ini adalah pertama merasa keakuan kita. Nah, keakuan kita. Yang kedua, bahwa kita merasa bahwa kita itu mencintai Allah. Kadang-kadang cinta kita kepada Allah itu meliwati dari yang sebenarnya. Kadang-kadang kita berbaya cinta aja, bepadah mencintai juga. Nah. Tapi kalau mahbub yang dicintai, nah itu kada betah salah. Dan kita kada bisa mencintai Allah kalau kada terlebih dahulu dicintai oleh Allah. Kada betah luput. Kalau kita jadi orang yang dicintai Allah, itu kada luput dan kada susah, kada lapah. Orang itu kada akan bisa cinta kepada Allah kalau kada terlebih dahulu dicintai oleh Allah.
Bila Allah tuh cinta kepada orang, nah orang tuh jadi mahbub ngarannya, hanya orang ini bisa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa bahwa kita ini nang mencari Allah. Nah, jangan merasa kita ini nang mengapungi Allah. Karena kalau muhib itu orang mencintai, orang mencintai selalu mencari orang yang dicintainya. Nang bujur itu kita ini adalah mahbub, orang yang dicintai Allah. Allah yang selalu mengawasi kita, Allah yang selalu melihat kita, Allah yang selalu melindungi kita. Jadi kita ini sebenarnya mahbub, orang yang dicintai, bukan orang yang mencintai. Nah itu salah satu pemahaman dari perkataan orang arifin tadi. Tidaklah saya orang yang mencintai, hanya saya adalah orang yang dicintai. Orang yang mencintai itu payah, susah artinya. Ditanyakan pula kepadanya sebagian orang arifin, manusia orang banyak mengatakan bahwa kamu adalah seorang dari 7. Menurut sebagian pendapat ulama, wali autad itu ada 7 orang. Ada yang mengatakan 4 orang wali autad. Karena wali itu macam-macam, ada wali kutub, ada wali autad, ada wali abdal, macam-macam, menuju 10 macam ngaran wali ini tuh. Dari tingkatan yang paling tinggi, aktab, kutub, sampai wali tingkatan yang paling rendah. Di antaranya itu ada gulungan wali yang disebut dengan autad. Nah itu ada yang mengatakan 7 orang. Jadi ada orang yang mengatakan kepada salah seorang, kamu adalah seorang dari 7 orang autad. Artinya pian ini kan masuk orang nang be-7 kah wali autad, ujar nang betakun. Pian ini kan masuk wali autad nang 7 ini tuh kah? Maka ia menjawab, Sidin menjawab, saya adalah 7 wali semuanya. Aku ini ke-7-nya ya aku, saya ini Sidin, kada saya ke-7-nya ya aku. Saya adalah 7 semuanya. Ia lalu mengatakan, apabila kamu semua melihatku, maka sungguh kamu telah melihat 40 wali. Wali abdal itu ada yang mengatakan jumlahnya 40, ada yang mengatakan wali abdal itu jumlahnya 7. Nah ujar Sidin, siapa yang melihat aku sama lawan melihat 40 wali? Nyalahan pada wali lagi. Seseorang bertanya kepada Sidin, bagaimana bisa? Apa itu pian kayak itu? Melihat piannya sama 40 wali. Nah, sedangkan kamu hanyalah 1 orang, piannya seekong aja. Ia menjawab, karena sesungguhnya saya telah melihat 40 wali. Saya telah melihat 40 wali. Dan saya mengambil dari setiap wali itu satu akhlak dari akhlak-akhlaknya. Nah, jadi dalam diriku ini tak kumpul semua akhlak 40 para wali nang mana aku menuntut ilmu kepada mereka itu. Jadi siapa yang melihat aku ini sama melihat 40 wali. Nah itu pahamannya kayak itu. Dan ditanyakan kepadanya sebagian orang arifin, sampai kepada kami kabar bahwa kamu telah melihat Nabi Khidir alaihi salam. Ujar orang ada kabar pian ni bertemuan Nabi Khidir, bujurlah. Maka ia tersenyum dan berkata, tidaklah ajaib orang yang bisa melihat Nabi Khidir. Orang yang bisa melihat Nabi Khidir itu kada ajaib. Karena bila melihat Nabi Khidir itu misalnya orang itu pasti ke surga, kada juga.
Bila orang melihat Nabi Khidir misalnya pasti wali, kada juga. Memang orang melihat Nabi Khidir orang beruntung itu bujur. Orang melihat Nabi Khidir itu orang nang beruntung itu bujur. Cuma kada ajaib kalau hanya sekedar melihat Nabi Khidir. Akan tetapi ujar Zidin, yang ajaib adalah dari orang yang Nabi Khidir hendak melihatnya, itu nang ajaib. Kalau melihat Nabi Khidir tuh gampang, banyak aja melihat Nabi Khidir. Kalau aku biasanya Nabi Khidir nak bertamu kok kada aku menemui Nabi Khidir. Nah itu nang ajaib. Nabi Khidir nama ngatok lawang ngadok bukai, apalagi nang lainnya. Tidaklah ajaib orang yang bisa melihat Nabi Khidir, tetapi yang ajaib adalah orang yang Nabi Khidir hendak melihatnya. Nabi Khidir hendak menemui. Maka ia terdinding daripadanya. Kada kau bertemu. Nabi Khidir hendak menemui aku, kada aku temui. Diceritakan dari Nabi Khidir alaihi salam bahwa ia berkata, tidak sekali-kali pada suatu hari saya berbicara dengan diriku, maka tidak tertinggal satu wali pun melainkan saya telah mengenalnya. Jadi Nabi Khidir, wali-wali itu aku patuhan semuaan kenal. Kecuali pada satu hari itu saya melihat wali yang saya tidak mengenalnya. Tapi ada wali nang Nabi Khidir itu kadang mengenali pada itu wali. Nah artinya bahwa seseorang wali yang duduk di suatu tingkatan tertentu, dia itu hanya bisa mengenali wali-wali yang setingkatan dia atau wali-wali yang berada di bawah tingkatannya. Kalau wali-wali yang berada di atas derajat inya, itu mungkin inya bisa kada kau mengetahui pada itu wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali di tingkatan, kan ada wali kutub, ada wali autad, ada wali abdal, ada wali disebut az-zuhad, ada wali disebut al-ubad, macam-macam jenisnya wali itu. Nah tingkatannya pun di sisi Allah berbeda-beda. Nah wali itu nya kenal pada itu wali nang satingkatan inya atau yang di bawah pada inya. Nah kalau wali-wali yang di atas pada inya kada tahu pada itu wali. Nah, itu pernah diceritakan ada seseorang guru mencoba firasat hati daripada muridnya. Nah ujar muridnya, ujar si guru, ikam wahai murid, hari ini duduk di pasar dan aku minta ikam menghitung mulai pagi sampai orang maghrib, menghitung 40 wali. Nah, gunakan ilmu firasat yang kuberikan kepada ikam untuk mengetahui mana wali mana kada. Jadi si murid ini mbak subuh turun ke pasar, nah, duduk di warung, lihati orang lewat, oh ini saya kong wali, pilandu, nah, oh wali 2, nah, wali 3, sampai sudah 39 wali. Dalam hati aja mencatat nih. Orang kan tenang tahunya, oh ini saya kong wali. Sampai sudah 39 wali, tinggal lagi saya kong wali. Lalu sudah parak maghrib udah hari. Mana saya kongnya nih, kaliwat kah, kada terhitung di mapakan, maka jar guru harus dapat 40 wali hari ini. Jadi begitu sampai orang adzan maghrib, manggawil tukang warung, tukang warung, ini langkah 40 nah orangnya. Artinya apa? Bahwa ada yang kada tahu kalau wali itu di atas daripada tingkatannya. Wali itu tahu nang kawan-kawannya dan nang di bawah dari. Kalinya duduk di rumah wali, di warung wali, sekalinya kada tahu pada itu wali. Nah, tahu nomor 1 dihitung tadi kan.
Ini maghrib sudah hari kada dapat juga. Jangan digawe hanya tahu. Nah, Nabi Khidir pun berkata, ujar Nabi Khidir, tidak sekali-kali pada suatu hari saya berbicara dengan diriku bahwa tidak tertinggal satu wali pun, melainkan saya telah mengenalnya. Kecuali pada suatu hari itu saya melihat wali yang saya tidak mengenalnya. Nah, ingat situ pada suatu kali. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم